Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Etika Teknologi dan Informasi di sini. Kelompok kami akan mempresentasikan PPT dengan bertajuk Kebijakan Etis Privasi Data pada Organisasi Teknologi Informasi. Eh, izin saya wakilkan. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok masing-masing. Saya sendiri Agung Pratama dengan NIM 230102009, lalu ada Aldi Alkalis dengan NIM 230102012, dan yang terakhir Haidir Ahmad Kumular dengan NIM 230102054. Eh, Kita langsung saja ke poin pertama, yang itu latar belakang. Jadi, dalam era transformasi digital yang pesat, data pribadi telah menjelma menjadi aset strategis yang bernilai tinggi, baik institusi publik maupun swasta. Sangat mengandalkan data dalam rangka pengembangan layanan, penyesuaian produk, hingga pengambilan keputusan berbasis bukti. Namun demikian, kemajuan teknologi tidak selalu disertai dengan kesiapan yang memadai, baik dari sisi etika maupun teknis. Hak atas privasi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia ataupun HAM yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia dan diatur dalam berbagai perangkat hukum. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam kurung UU PDP. Meski demikian, masih banyak organisasi yang belum memiliki pemahaman yang utuh maupun implementasi yang efektif terhadap prinsip-prinsip perlindungan data. Permasalahan etis utama. Berdasarkan insiden kebocoran data pada PDSN yang terjadi pada Juni 2023, di sini ada beberapa poin, yaitu ada 4 poin yang bisa saya jelaskan di sini. Langsung saja poin pertama, jadi di sini ada terdapat kegagalan dari pihak pemerintah dalam memenuhi hukum dan moralnya untuk melindungi hak privasi data warga negara. Lalu yang kedua, tata kelola insiden tersebut menunjukkan minimnya transparansi, khususnya dalam proses mitigasi serta penyampaian informasi kepada publik. Lalu yang ketiga, absennya mekanisme akuntabilisasi yang tegas, baik dari lembaga pengelola data maupun dari pihak ketiga atau vendor penyedia layanan teknologi. Yang terakhir, kebocoran data berskala besar ini membuka peluang besar terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan informasi pribadi. Permasalahan etis utama yang muncul dalam kasus ini adalah kegagalan negara dalam menjamin perlindungan terhadap hak privasi data individu. Pemangku kepentingan. Jadi di sini ada insiden kebocoran data pada Pusat Nasional Sementara atau disingkat dengan PDNS. Jadi di sini tuh tidak hanya menimbulkan dampak teknis, tapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terdampak secara langsung. Salah satunya contoh nih, ada beberapa poin, yaitu yang pertama masyarakat umum yang menjadi korban. Jadi sebagai pemilik atas data pribadi, masyarakat merupakan kelompok yang paling rentan terdampak kepercayaan yang diberikan kepada negara untuk mengelola dan melindungi data mereka tidak diimbangi dengan jaminan keamanan yang memadai. Yang kedua ada pemerintah khususnya atau Kominfo. Sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem teknologi informasi nasional, reputasi pemerintah dan Kominfo mengalami tekanan yang signifikan. Kegagalan dalam mengantisipasi serta merespon insiden ini mengindikasikan lemahnya tata kelola keamanan siber, sehingga memunculkan urgensi untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan reformasi struktural dalam kebijakan serta infrastruktur digital nasional. Ketiga, ada pegawai di instansi pemerintah. Banyak pegawai di lembaga negara yang bergantung pada sistem digital dalam pelaksanaan tugas administratif harian terpaksa menghadapi hambatan operasional. Gangguan ini tidak hanya memperlambat pelayanan publik, tetapi juga menurunkan efektivitas kerja birokrasi secara keseluruhan yang pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat. Lalu poin yang terakhir ada pihak swasta. Perusahaan teknologi dan mitra swasta pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan dan pemrosesan data juga mengalami dampak negatif, baik dalam bentuk gangguan operasional maupun kerusakan reputasi. Jadi,
ketergantungan terhadap sistem digital yang dikelola oleh negara menjadikan pihak swasta ikut menanggung resiko ketika terjadi kelalaian atau pelanggaran dalam pengelolaan data. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu aspek dilema etis. Kasus kebocoran data pada PDSN menimbulkan berbagai dilema etis yang kompleks, melibatkan pertimbangan antara efisien pelayanan, perlindungan, dan hak privasi. Yang pertama ada efisien dan keamanan. Digitalisasi sistem pemerintahan memang memberikan keuntungan signifikan dalam hal kecepatan dan efisien layanan publik. Namun percepatan ini seringkali tidak diimbangi oleh kesiapan infrastruktur keamanan informasi yang memadai. Yang selanjutnya ada akses terbuka versus pembatasan akses. Dalam ekosistem data pemerintah yang terintegritas, muncul dilema terkait siapa saja yang memiliki kewenangan untuk mengakses data pribadi warga negara. Apakah seluruh unit dalam pemerintahan harus memiliki akses penuh atas nama koordinasi dan efisien? Selanjutnya ada tanggung jawab kolektif versus individual. Dalam pengelolaan data yang melibatkan banyak pihak seperti kementerian, kominfo, penyediaan cloud, tim teknis, dan regulator, muncul dilema soal distribusi tanggung jawab saat terjadinya kebocoran data. Penentuan tanggung jawab yang jelas penting untuk mencegah insiden serupa dan memperkuat akuntabilitas. Selanjutnya ada rancangan kebijakan etis privasi. Kebijakan etis ini dirancang sebagai kerangka normatif dan operasional untuk membimbing organisasi khususnya yang bergerak di bidang teknologi informasi dalam pengelolaan data pribadi secara tanggung jawab. Visi dan misi. Visi menunjukkan sistem tata kelola data yang adil, aman, transparan, dan beretika di seluruh organisasi teknologi informasi Indonesia. Misi menyusun dan menerapkan pedoman moral serta standar profesional bagi seluruh pelaku dalam pengelolaan data, menjamin pemenuhan hak atas privasi data bagi setiap warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi, mengembangkan budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan perlindungan informasi dalam setiap jenjang organisasi. Selanjutnya ada pedoman, etika, dan privasi dasar. Sebagai dasar normatif dari kebijakan ini, berikut adalah prinsip-prinsip etika utama yang harus menjadi acuan dalam seluruh proses pengelolaan data pribadi. Yang pertama ada hak atas privasi. Setiap individu memiliki hak fundamental untuk mengontrol, mengakses, dan menentukan bagaimana data pribadi digunakan. Organisasi wajib menghormati otonomi individu. Yang kedua ada keadilan data. Pengelolaan data harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan latar belakang individu, seperti jenis kelamin, etnis, agama, dan status sosial dalam proses pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data. Selanjutnya ada transparansi. Seluruh proses terkait data, mulai dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, hingga distribusi, harus dapat diaudit secara terbuka. Organisasi wajib memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami individu. Pengumpulan dan penggunaan data. Satu, prinsip minimasi data minimasi atau data minimasi. Organisasi hanya diperkenankan pengumpulan data pribadi yang benar-benar relevan dan dibutuhkan untuk tujuan tertentu dan yang sah. Yang kedua ada persetujuan eksplisit. Setiap proses pengumpulan data harus didasarkan pada persetujuan eksplisit
dan terdokumentasi dari subjek data. Informasi mengenai tujuan, jenis data, dan pihak yang akan mengakses harus disampaikan secara transparan dan dapat dipahami. Yang ketiga ada kesesuaian penggunaan data. Data yang dikumpulkan hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah disampaikan kepada subjek data. Setiap bentuk penggunaan di luar tujuan awal memerlukan persetujuan ulang dari pihak terkait. Selanjutnya ada yang prinsip data. Semua data pribadi harus disimpan dalam format transkripsi menggunakan standar minimum AES 256. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan data bahkan dalam situasi kompresi sistem. Berikutnya ada cadangan dan redundasi. Proses perancangan atau backup harus dilakukan secara rutin dan disimpan dalam lokasi yang berbeda secara geografis untuk menjamin ketersediaan data dalam situasi bencana atau gangguan sistem. Selanjutnya ada segmentasi jaringan dan pengamanan perimeter. Segmentasi jaringan dan penggunaan firewall. Di setiap titik akses terdapat data sensitif. Harus diterapkan guna mencegah akses tidak sah dan membatasi dampak insiden keamanan. Pengujian kebijakan studi kasus Kominfo 2023. Ringkasan insiden, pada Juni 2023 terjadi serangan cyber berskala besar yang menargetkan PDNS yang dimiliki Kominfo menggunakan varian ransomware Lockbit 3.0. Serangan ini berhasil menginskripsi data dan sistem di lebih dari 210 layanan publik, termasuk sistem imigrasi, bea cukai, dan kepegawaian. Akibatnya, sejumlah bandara internasional mengalami gangguan layanan, keimigrasian menyebabkan keterlambatan hingga pembatalan penerbangan. Pelaku serangan menuntut tebusan sebesar 8 juta dolar AS untuk memberikan kunci deskripsi. Insiden ini menjadi salah satu pelanggaran keamanan data terbesar dalam sejarah pemerintahan digital Indonesia. Bisa lihat slide. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada pengujian kebijakan studi kasus Kominfo 2023. Kelemahan yang ditemukan pada sistem, jadi ketiadaan sistem backup yang georedundan, tidak tersedia salinan cadangan sistem dan data yang berada di luar jaringan utama, sehingga pemulihan menjadi sangat lambat dan tidak efisien. Kemudian ada hak akses administrator yang terlalu luas, kontrol akses tidak dijalankan secara ketat. Banyak akun administrator memiliki akses penuh tanpa segmentasi dan dokumentasi atas aktivitas serta otorisasi pengguna tidak tersedia secara memadai. Terus juga kurangnya transparansi komunikasi publik, tidak ada transparansi kepada publik. Jadi mengenai insiden yang disampaikan secara tidak konsisten, terlambat, dan minim detail yang berkontribusi terhadap meningkatnya spekulasi, kepanikan, hilangnya kepercayaan publik. Lanjut, ada simulasi implementasi kebijakan cadangan georedundan dan pemilihan cepat. Dengan adanya sistem backup georedundan yang diperbarui secara rutin, pemulihan data dan layanan kritis dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 12 jam tanpa perlu negosiasi dengan pelaku ransomware. Kemudian respon cepat dari CSIRT, tim tersebut telah dibentuk akan segera melakukan isolasi terhadap sistem yang terdampak, menghentikan penyebaran software, dan melaksanakan protokol tanggap darurat sesuai SOP keamanan cyber. Audit log dan forensik digital. Seluruh aktivitas sistem telah tercatat dalam log audit yang terintegrasi, memungkinkan tim forensik untuk mengintegrasi titik awas serangan secara akurat dan cepat investigasi. Komunikasi krisis yang terbuka dan terstruktur melalui kebijakan komunikasi publik yang etis dan transparan. Informasi mengenai insiden akan disampaikan kepada masyarakat dalam waktu 72 jam setelah konfirmasi.
lengkap dengan penjelasan penyebab, dampak, dan langkah mitigasi. Hal ini akan mencegah penyebaran informasi palsu serta membantu pemulihan kepercayaan. Kemudian ada evaluasi dan implikasi. Yang pertama ada evaluasi tes kebijakan. Kelebihannya meningkatkan keamanan cyber, memperkuat kepercayaan publik dan mencegah pelanggaran hukum. Dan kekurangannya membutuhkan biaya besar di awal, kayak audit, latihan, enkripsi. Kemudian ada potensi resistensi internal dari pegawai yang tidak terbiasa. Yang kedua ada implikasi sosial. Warga negara merasa lebih aman menggunakan layanan digital pemerintah. Yang kedua ada meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan data dan juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Keempat ada mengurangi kerentanan kelompok rentan kayak lansia, pelajar, dan kita sensitif. Dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli pada hak privasi digital. Yang ketiga ada implikasi moral. Negara menunjukkan tanggung jawab moral sebagai pelindung data warganya, meningkatkan etos kerja dan kesadaran etika di lingkungan birokrasi. Dan yang keempat ada implikasi ekonomi, potensi kerugian akibat serangan cyber menurun, menarik investor asing karena kepastian keamanan digital lebih tinggi, mencegah kerugian miliaran rupiah akibat downtime layanan. Yang keempat menarik investor asing karena sistem digital yang aman dan patuh hukum. Yang kelima ada mengurangi beban litigasi dari pihak yang terdampak kebocoran data. Kesimpulannya jadi kasus kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara atau bisa disebut PDNS Kominfo pada tahun 2023 menyoroti bahwa lemahnya perlindungan privasi data di Indonesia meski sudah ada payung hukum berupa UU beberapa undang-undang perlindungan data pribadi, negara mengalami kegagalan dalam menjamin keamanan data, yang mana menunjukkan kurangnya kesiapan infrastruktur keamanan cyber, lemahnya transparansi, tidak jelasnya akuntabilitas, dan mekanisme tanggap insiden efektif. Sekian, terima kasih.